pernah terikat dalam persaingan lama, hubungan Iran dan Arab Saudi memasuki fase baru. Beberapa jam setelah serangan Hizbullah dilancarkan, Menteri Iran dan Saudi terlibat panggilan telepon. Hal inilah yang kemudian diberitakan beberapa media di kawasan sebagai perubahan signifikan dalam aliansi Timur Tengah. Bagaimana tidak, isu perubahan haluan sekutu Arab terbesar AS ke arah Iran ini merebak ketika Turki yang pada dasarnya anggota NATO juga telah bermitra dengan Rusia. Israel tak bisa menahan semua serangan. Pertama-tama mari kita melihat bagaimana Israel yang tampak tangguh sejak awal kini mulai memasuki era kejatuhan. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi tunggu sampai kalian sadar betapa negara Zionis ini sering kecolongan dan sistem pertahanan udara mereka mulai dipertanyakan kecanggihannya. Sehari setelah peluncuran roket dan drone Hizbullah misalnya, Iran menanggapi dan mengatakan betapa serangan itu menjadi ancaman yang nyata bagi Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menyebut Israel kehilangan daya tangkalnya. Meskipun mendapat dukungan menyeluruh dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel tidak dapat memprediksi waktu dan tempat serangan-serangan terkendali oleh Hizbullah. Israel telah kehilangan daya tangkalnya, tulis Kanaani di X pada Senin 26 Agustus. Selain itu disebutnya, keseimbangan strategis telah mengalami perubahan mendasar yang merugikan Israel bersamaan dengan keharusan untuk mempertahankan diri di wilayah pendudukan. Kini, situasi makin sulit dan meluas dengan perang Gaza yang melatar belakangi. Sebab resiko pertikaian yang melibatkan Iran, pendukung Hizbullah dan Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel terasa makin nyata. Atas kejadian terbaru, Reuters mengonfirmasi 3 kematian di Lebanon dan 1 lainnya di Israel. Kedua belah pihak pun sama-sama mengindikasikan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, namun tetap memperingatkan bahwa mungkin akan ada lebih banyak serangan nantinya. Iran dan Saudi desak Israel. Setelah serangan besar-besaran Hizbullah ke Israel, Arab Saudi juga muncul ke permukaan. Negara di bawah komando Mohammed bin Salman ini disebut-sebut tengah menjalin hubungan yang kuat dengan Iran. Hal ini terbukti melalui percakapan via telepon antara perwakilan Iran dan Arab Saudi. Bahkan keduanya dilaporkan sepakat mendesak diakhirinya kejahatan Israel, serta wajib mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban perang di jalur Gaza yang terkepung. Menteri Luar Negeri Arab Pangeran Faisal bin Farhan dan mitranya yang baru diangkat Abbas Araghchi juga membahas peningkatan eskalasi terbaru. Karenanya, sebagaimana Press TV mewartakan, pembahasan terkait hubungan timbal balik diangkat, berikut koordinasi dan konsultasi yang bermanfaat juga termasuk di dalamnya. Para diplomat tinggi sekalian menyebut hubungan antar keduanya berada di jalur yang benar dan membahas cara-cara untuk lebih meningkatkannya di berbagai bidang. Selain itu, muncul narasi bergerak menuju kawasan yang kuat dan bersatu di antara prioritas kebijakan luar negeri Iran, menyusul pernyataan Abbas Araghchi dalam postingannya di X pada hari Minggu, di mana pencapaian melalui dialog, kerjasama, sinergi, dan empati dengan negara-negara regional, sebagaimana ia menambahkan, merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri mereka. Ia sekaligus mengabarkan telah terlibat pembicaraan telepon terpisah dengan rekan-rekannya dari Mesir, Turki, dan Arab Saudi selama 2 hari terakhir. Gaza bikin Saudi dan Iran kian dekat. Penghentian eskalasi bukan hal baru yang diangkat dalam komunikasi Arab Saudi dan Iran. Entah diutarakan atau tersirat, hal ini membuktikan ada kepentingan yang tengah diupayakan keduanya sejak saat itu. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berupaya memainkan peran utama di dunia Islam lebih luas, keduanya dipastikan muak atas kehancuran yang disebabkan Israel. Namun di balik kekhawatiran tentang krisis Gaza, Riyadh juga khawatir tentang kemampuan Teheran mengeksploitasi konflik dengan cara yang berpotensi merugikan. Peneliti Proyek Sektarianisme, Proksi and Desektarianisasi di Universitas Lancaster, Aziz Al-Ghashian, percaya perang Israel di Gaza tidak akan selalu berdampak banyak pada hubungan Iran-Saudi. Sebaliknya, ia berpikir bahwa krisis Gaza justru menempatkan Saudi pada kondisi mitigasi dalam tanda kutip terhadap oportunisme Iran.
Responsible Statecraft mengurai ada tujuan yang ingin mereka capai dalam periode setelahnya, khususnya mengenai tata kelola pasca perang di Palestina. Ya, ini berkaitan dengan situasi ekonomi Iran dan Arab Saudi. Terus berjuang di bawah sanksi, para pejabat di Teheran khawatir tentang bagaimana potensi limpahan perang Gaza ke lebih banyak wilayah Timur Tengah dapat membahayakan ekonomi Iran. Sementara itu, Arab Saudi mengkhawatirkan krisis di Palestina mempengaruhi visi 2030 MBS, terutama proyek Neom futuristik yang mengambil lokasi di dekat pantai Laut Merah. Bagaimana peluang hubungan Saudi-Iran? Perang Gaza telah menunjukkan manfaat strategis dan menurunkan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Namun bagaimana ini akan berlanjut tentu saja sangat bergantung pada dinamika regional tak terprediksi atau faktor eksternal lainnya. Bagaimanapun, konflik Gaza menandai ujian bagi era baru Saudi-Iran sekaligus menjadi sebuah peluang. Sebagaimana diketahui, Saudi dan Iran telah berseberangan dalam konflik regional yang dipicu oleh perbedaan sektarian dan ideologi serta pertikaian geopolitik selama beberapa dekade. Apalagi keterlibatan kekuatan regional dan global semakin memperumit persaingan antar keduanya. Namun pada Maret 2023, Riyadh dan Teheran mengumumkan perjanjian yang ditengahi Cina menandai normalisasi hubungan setelah 7 tahun putusnya hubungan diplomatik. Arab Saudi tahu Iran bersikap oportunis dengan perang Gaza. Berdasarkan analisis The Arab Gulf States Institute, Riyadh sadar betul atas kecenderungan Iran mengambil keuntungan terhadap tindakan anti-AS dan Israel dari proksi regionalnya. Namun Riyadh tampaknya telah beradaptasi dan tidak keberatan selama stabilitas regionalnya tidak terganggu secara signifikan. Di sisi lain, ketidakpopuleran AS dan Israel yang meluas di kawasan tersebut menempatkan MBS dalam posisi yang kuat. Bersama Amerika dan Israel, Arab Saudi memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Iran. Namun di saat yang sama, Arab Saudi dan Iran memiliki persepsi serupa bahwa pendudukan Israel bermasalah dan menjadi sumber ketidakstabilan regional. Turki lebih dulu jauhi AS. Sebelum Saudi yang diisukan kian sepaham dengan Iran, Turki lebih dulu menunjukkan sikap menjauh dari AS. Bagaimana tidak, Turki telah menunjukkan ketertarikan bergabung dalam kelompok negara BRICS. Bahkan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Juni lalu, topik keanggotaan Turki akan menjadi agenda pertemuan puncak BRICS berikutnya yang dipimpin oleh Rusia. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membenarkan saat ditanya dalam kunjungannya ke Beijing sehari sebelumnya. Sebagai anggota NATO yang memiliki posisi strategis di antara Eropa dan Asia, ketertarikan Turki pada BRICS menunjukkan keinginannya untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik. Namun di sisi lain, kecaman juga datang dari sekutu barat sesama anggota NATO, terutama karena hubungannya dengan Rusia yang makin lengket saja. Beberapa pihak bahkan mengatakan kecenderungan Turki telah bergeser dari aliansi militer Barat. Adapun Ankara menolak penilaian tersebut dengan mengatakan pihaknya tetap menjadi anggota aliansi yang berkomitmen dan mempertahankan tujuannya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Konflik Gaza menempatkan Arab Saudi-Iran pada kepentingan bersama yang secara alami mempengaruhi kedudukan AS di kawasan. Menurut kalian, pihak manakah yang paling diuntungkan dan dirugikan di sini?